kami. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan menghadiri undangan kami dalam acara doa bersama mengenang 1000 hari meninggalnya almarhum. Di hati Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian sambutan dari saya selaku keluarga dari almarhum Bapak Sunardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau saya semir, beda penampilannya. Gimana dulu? Siapa anaknya lagi Pak? Saya karena ini tidak usah semir. Kemudian tanda yang kedua yang akan datangi Israel dan cabut nyawanya, yang dulu kulit penjenengan kencang sekarang keriput. Nah, apa itu? Jadi kulit keriput itu nanti akan ada tamu Israel. Hati-hati, tidak usah dioperasi. Terus yang ketiga biar cepat ya, setelah adem logistiknya. Ada logistiknya tuh Bu. Yang ketiga, yang dulu penjenengan membanggakan dan senang minyak wangi, sekarang berubah penjenengan senang dengan minyak angin. Yes, dikain loh. Parfum yang wangi ora gelem malah pilih Remasol. Aku tak nggo Remasol mbak, itu aroma terapi. Ini ada yang bawa aroma terapi. Nah, insya Allah nanti ada tamu Bu ya. Israel siap, gak ada masalah kalau kita itu misalkan ibadahnya bagus, waktu-waktu oke. Apa dikira bisa menghindar? Tidak akan pernah bisa menghindar. Ya, walikulli umatin ajal. Jadi tiap-tiap umat itu ada batas waktu. Ajal itu batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Apabila ajal itu sudah datang, maka kamu tidak akan pernah bisa mentakhirkan, mengundurkan. Wahai Israel, tolong ditunda dulu nyabutin nyawa, tidak bisa. Walaupun sesaat, dan tidak bisa diajukan, tidak bisa ditakhirkan, tidak bisa diajukan, tidak bisa. Yang ada adalah pasrah, terpaksa, dipaksa, rela, ikhlas. Lebih bagus kita rela masuk surga daripada kita dipaksa masuk neraka. Ya. Di situ ya tidak akan pernah bisa dilepas kematian itu. Kalau panjenengan disuruh pilih mana? Hari ini panjenengan pulang, setelah pulang sedo tanpa proses, terus dicatat husnul khatimah. Terus nanti lama panjang tapi belum tentu husnul khatimah. Pilih budi. Pilih sama-sama husnul khatimah ya. Nah biasanya kalau diuji keburukan seperti itu Bu. Nah sekarang kalau diuji kebaikan, diuji kebaikan itu adalah biasanya hartanya banyak, sawah ladangnya luas, mobilnya bagus, lewat ya itu ya. Nah ketika diuji oleh Allah dengan kebaikan itu harus bersyukur. Bersyukur harta itu bisa disedekahkan, bisa menjadi amal jariah. Kemudian kita dinikmati ilmu, ini juga kebahagiaan kalau ilmu banyak ini juga diamalkan supaya menjadi ilmu jariah. Kemudian anak yang soleh, ya anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Sebagaimana hadis Rasul yang sangat populer, panjenengan sudah hafal, ya. Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Anak Adam itu kalau sudah mati dan meninggal dunia akan putus amalnya, kecuali yang tidak putus amalnya 3 perkara. Salasin. Yang pertama apa ini ya? Apa? Sodakotin jariatin, sodakoh jariah. Sodakoh jariah itu menapa? Sodakoh jariah itu sodakoh yang tahan lama. Walaupun yang sedekah itu sudah meninggal, sekali sodakoh jariah itu digunakan untuk berbuat baik, selalu mengalir pahalanya. Nah. Kemudian au ilmin mutafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu diberikan pada orang lain. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini nanti punya kewajiban untuk mentransfer ilmu ini kepada suaminya atau kepada istrinya, disampaikan. Jangan sampai nanti panjenengan ditanya sama suami, acara peringatan 1000 hari almarhum Pak Jumadi yang berikan tausiah siapa? Pak Suyoto. Isinya apa? Gue orang ngerti, Pak Yoto orang jelas nih orangnya.
Dosa neraka ini jelas nggak? Kalau toh penjelasan tidak jelas, berarti yang nggak jelas pendengarnya atau penceramahnya? Pendengarnya. Ya, pendengarnya. Maka tak ingatkan ya, ingatkan termasuk saya sendiri yang hadir pada malam hari ini, yang mendapatkan pahala nanti hanya 4 kelompok. Kelompok yang pertama yang dapat pahala adalah al-mu'allimu, orang yang saat ini memberikan tausiah, terus pembawa acara, terus yang nyambut. Nah, kelompok pertama baru 3 orang. Kelompok kedua wal muta'allimu, penjenengan hadir di sini niatnya menuntut ilmu, bukan yang lain. Kalau punya niat yang lain supaya dirubah, menuntut ilmu. Nah, wis ngaku dan sadar menuntut ilmu, berarti penjenengan berhak untuk menyampaikan kepada suaminya ataupun istrinya yang tidak hadir. Sampaikan tolong rakyatan 1 ayat. Ya, ilmu amaliyah, amal ilmiah. Maksudnya ilmu amaliyah itu ketika penjenengan punya ilmu segera disampaikan. Penjenengan sampaikan itu ilmiah, teori yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teori yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya adalah literaturnya Al-Quran dan Hadis. Ini yang saya sampaikan, Al-Quran dan Hadis. Punya kewajiban nih. Nah. Kemudian awaladin sholihin yad'ulah, anak yang sholih yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Yang menjadi pertanyaan, seandainya penjenengan betul-betul Israel datang mencabut nyawa penjenengan, sudahkah anak-anak penjenengan betul-betul anak yang sholih dan soleha? Orang masih jawab itu kok ragu-ragu gitu ya. Yakinkah putra putri penjenengan ketika penjenengan situ betul-betul sholih dan soleha? Insya Allah ya. Ini tenangan gitu ya. Meragukan gitu. Kemudian bisakah ilmu kita yang terbatas ini menjadi ilmu jariah? Masih ragu lagi kan? Yang tidak ragu-ragu adalah awalatin sholihin yad'ulah. Apa? Amal jariah, sedekatin jariatin. Padahal kalau punya uang 1 juta segera disedekahkan 2,5%. Ambil 25.000. Insya Allah penjenengan tidak eman-eman. Tapi kalau menunggu 100 juta eman-eman nanti. Banyak sekali ya. Ya, 1 juta ambil 2,5. Niati untuk amal jariah. Insya Allah bisa. Ya, semoga almarhum ini betul-betul menjadi mempunyai sedekah jariah ya, sehingga beliau masih tetap mengalir ya, masih terkirim pahalanya sedekah jariahnya, termasuk keluarga yang ditinggalkan juga semoga bisa melanjutkan perjuangan almarhum, perjuangan yang amal soleh. Dan bapak dan ibu yang ada di sini yang masih sehat, masih bisa menghirup udara dunia ini, semoga Allah menganugerahi panjang umur panjang bermanfaat. Khairun nasi man tala umruhu wa kasuna amal. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang dianugerahi umur panjang tapi digunakan untuk berbuat kebaikan. Wasarun nasi man tala umruhu wa sa amalu, dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang dianugerahi umur panjang tapi digunakan untuk berbuat kejahatan. Kita berdoa semoga kita tetap dianugerahi umur panjang, bermanfaat di dunia wal akhirah. Allahumma. Yang menjawab amin dengan ikhlas insya Allah dikabulkan. Maksudnya amin yang pertama. Kalau amin yang kedua karena termotivasi, insya Allah juga dikabulkan. Demikian dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.